Baik, saya dari pemateri pertama akan menyampaikan presentasi tentang siapakah generasi milenial. Nah, generasi milenial ini dilahirkan pada saat teknologi berkembang. Dari televisi berwarna, handphone, dan teknologi digital lain yang sudah diperkenalkan sehingga dapat dianggap sangat spesial karena memiliki perbedaan dari generasi-generasi yang sebelumnya. Milenial ini sangat mempunyai kecenderungan untuk mengikuti tren masa kini, melihat dan menerapkan apa yang sedang terjadi dan dominan terhadap penggunaan teknologi digital. Namun, karena mereka dominan dengan penggunaan digital bukan berarti meninggalkan cara manual seperti yang dilakukan oleh generasi X. Kreativitas milenial ini masih mengkombinasikan cara dari generasi X dan generasi saat ini, sehingga pergeseran perilaku milenial yang condong terhadap kekiniannya tidak menjadikan milenial hanya terpaku terhadap sistem modernnya saja. Seiring berjalannya teknologi, milenial akan mampu menginvestasikan sejumlah kemampuan nalar dan berpikir kritisnya terhadap siapa saja sehingga dapat memecahkan masalah apa yang terjadi atau apa yang menjadi tren. Nah, akan tetapi milenial ini cenderung kurang peduli terhadap kebutuhan sosial sekitarnya karena lebih membanggakan gaya hidup yang hedonisme. Hampir separuh waktunya, milenial ini lebih menyukai berada di depan gawai untuk menggali informasi dan mengupdate segala sesuatu yang baru. Jadi, hampir semua milenial ini memiliki akun media sosial karena dalam akun sosial media itu mereka tidak memiliki keterbatasan ruang untuk berinteraksi. Seiring dengan maraknya gawai yang semakin hari semakin menampakkan persaingannya di dunia teknologi, milenial tidak segan-segan untuk mengupdate informasi seputar teknologi yang baru. Dengan kata lain, milenial ini sebetulnya juga sebagai generasi robot yang terpaku dengan teknologi digital. Dan dengan keefektifan penggunanya, akan menjadi bahan kebutuhan yang lain. Terbukti ketika penggunaannya dengan menonton streaming yang sangat tidak diragukan, milenial tidak bisa terlepas menonton video secara online. Karena milenial lebih memiliki teknologi digital daripada televisi. Nah, kaum milenial ini sangat menantang dengan pertumbuhan di masanya karena proses perubahan perilaku dan tantangan di generasi ini sangat luar biasa dibandingkan dari generasi sebelumnya. Milenial juga cenderung memiliki rasa penasaran terhadap segala sesuatu yang sedang booming, dan mereka akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi rasa penasaran sehingga akan berambisi untuk memenuhi segala tindakannya dan akan mewujudkan secara sempurna. Namun, ada kalanya milenial akan merasa galau ketika mendapatkan suatu problem yang mengalami suatu kenyataan yang berbeda dengan ekspektasinya. Tapi, dari kegalauannya itu tidak akan menjadikan milenial akan berada di titik tersebut, namun akan lebih bangkit dan bertumbuh untuk menjadi tujuan milenial. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Irfan dari MBS 6B. Di sini saya akan sedikit menggambarkan bagaimana karakteristik generasi milenial. Nah, di sini generasi milenial sudah erat dengan aktivitas-aktivitasnya yang mana antara lain yang cenderung pada perangkat lunak atau bisa disebut gawai atau handphone, gadget, dan lain-lain. Terus tidak bisa disalahkan pula ketika generasi milenial ini sangat erat dengan penggunaan dan bahkan tidak ingin melepaskan dari genggamannya. Nah, kemudian selain itu generasi milenial ketika milenial tersebut berada di suatu tempat yang sangat menarik, mereka selalu berfoto-foto atau berselfie kemudian mengabadikan momen berharganya ke media sosial pribadinya. Nah, kemudian milenial juga cenderung kurang menyukai membaca buku, yang mana secara konvensional pada buku tersebut adalah merupakan jendela dunia bagi siapapun yang mau membaca. Nah, namun generasi milenial itu sudah sangat canggih, bisa disebut canggih,
yang mana mereka lebih menyukai membaca di gadget atau di HP-nya masing-masing, yang mana di situ ada sebuah web yang bernama e-book atau elektronik buku. Terus kemudian si generasi milenial itu juga lebih menyukai gambar, apalagi kalau ada warnanya. Nah, generasi milenial pun juga memiliki karakteristik tersendiri, yang mana karakteristiknya otodidak. Mengapa begitu? Karena generasi milenial suka mereka selalu mencoba dengan tanpa adanya guru. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai generasi milenial menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosaleta Maharani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang menjadi milenial yang bermanfaat. Nah, di sini yang pertama akan membahas tentang demografi generasi milenial. Demografi generasi milenial ini membahas beberapa hal, yaitu yang pertama tentang segi pemanfaatan teknologi. Segi pemanfaatan teknologi di sini membahas tentang bukti nyata yang dapat diamati dari beberapa aspek kehidupan, yaitu hampir seluruh individu dalam generasi milenial ini sudah tercangkup dalam penggunaan teknologi, mulai dari ponsel pintar, lalu gadget-gadget yang sudah canggih, maupun sistem teknologi yang lainnya. Nah, generasi milenial ini mempunyai karakteristik komunikasi yang lebih terbuka, dengan penggunaan media sosial yang lebih fanatik, dan kehidupan yang terpengaruh dengan seluruh perkembangan teknologi. Serta pandangan politik dan ekonomi mereka juga akan lebih terbuka, sehingga mereka dapat sangat reaktif terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. Selanjutnya, segi interaksi lingkungan sekitar. Di sini, generasi milenial berhasil menciptakan sebuah solusi untuk mengatasi beberapa masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dengan penguasaan dalam bidang teknologi mereka yang kian mutakhir, tentunya menunjukkan peluang-peluang baru untuk mewujudkan inovasi-inovasi baru atau ide-ide baru. Nah, selanjutnya yaitu dari segi pola pikir. Di sini, generasi milenial berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Mengapa seperti itu? Karena generasi milenial dilahirkan dan dibesarkan pada saat gejolak ekonomi maupun politik sosial sedang gencar-gencarnya. Deru reformasi memberikan dampak bagi mereka dan dapat menjadikan individu-individu ini lebih open-minded. Maka dari itu, pemikiran mereka akan lebih kritis dan berani mengambil resiko, juga bebas untuk mengapresiasikan apa yang mereka inginkan. Dengan begitu, mereka juga akan lebih terbuka lagi dengan kondisi pemerintahan yang saat ini lebih terbuka dan kondusif. Lalu selanjutnya ada segi bekerja. Nah, di sini generasi milenial berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Ada beberapa karakteristik yang membedakan mereka, yaitu yang pertama, generasi milenial saat ini bekerja itu bukan hanya untuk mencari gaji, tetapi mereka juga memiliki tujuan untuk mengejar apa yang mereka cita-citakan. Lalu, yang kedua, generasi milenial tidak terlalu mengejar kepuasan bekerja, namun lebih menginginkan memiliki skill baru, kemampuan baru, melakukan hal-hal baru, memiliki sudut pandang baru, dan menginginkan lebih berkembang dari tolak ukur yang sebelumnya. Selanjutnya,
milenial tidak menginginkan atasan yang akan memerintah atau mengontrol mereka. Mereka sudah bisa mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan mereka mungkin cukup diberikan beberapa wawasan atau apa ya, seperti catatan untuk mereka kerjakan. Nah, selanjutnya milenial tidak menginginkan review tahunan dan menginginkan ongoing conversation. Selanjutnya, milenial tidak terpikir untuk memperbaiki kekurangannya, lebih berpikir untuk mengembangkan kelebihannya. Selanjutnya, milenial juga memikirkan bahwa pekerjaan itu bukan hanya untuk bekerja, tapi adalah bagian hidup mereka. Jadi seperti ini, bekerja itu merupakan salah satu kebutuhan dan merupakan puzzle bagian hidup mereka. Nah, selanjutnya generasi milenial dan teknologi. Nah, di sini membahas beberapa hal juga. Yang pertama, pemanfaatan telepon seluler. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi karena pemanfaatan teknologi, salah satunya telepon seluler atau telepon genggam ini sudah sangat berkembang pesat di era generasi milenial ini. Dan mungkin hanya 99,9% yang tidak memegang handphone. Mungkin memegang tapi handphonenya belum canggih. Nah, di sini menunjukkan perbedaan perilaku dalam penggunaan telepon seluler antar generasi milenial. Lanjutnya, pemanfaatan komputer. Nah, kalau komputer ini mungkin tidak semua generasi milenial atau masyarakat yang memiliki komputer, karena juga faktor harga yang mahal dan mungkin ekonomi masyarakat yang belum mampu untuk menjangkau pemanfaatan teknologi yang ini. Nah, banyak generasi milenial yang memanfaatkan teknologi canggih ini. Kenapa? Karena teknologi canggih ini dapat membantu mereka untuk menyelesaikan beberapa atau semua pekerjaan mereka dengan lebih cepat dan efektif, serta mereka dapat mengapresiasikan atau mengimplementasikan ide dan kreativitas mereka dan dituangkan ke dalam sebuah karya dengan alat canggih ini. Lalu selanjutnya yaitu pemanfaatan internet. Nah, internet ini adalah suatu jaringan komputer yang sangat canggih dan kita dapat menghubungkan ke seluruh ke seluruh dunia tentang informasi dan teknologi, tentang informasi dan komunikasi. Lalu generasi milenial di sini dapat memanfaatkan internet ini dapat dengan sangat mudah. Dengan ini mereka dapat menyelesaikan semua pekerjaan juga lebih cepat dan mudah. Nah, internet ini mencakup wawasan yang lebih luas karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dengan begitu, pembaharuan internet juga semakin pesat. Nah, peran aktif milenial di sini diadu. Dalam artian mengadu, yaitu mengadu kualitas mereka dan eksistensi diri guna mengimbangi era globalisasi yang semakin hari ini semakin banyak memberikan manfaat yang begitu positif. Nah, mayoritas alasan generasi milenial ini dalam mengakses internet yaitu mereka untuk mengimplementasikan tadi ide dan kreativitas mereka. Nah, selanjutnya yaitu peran generasi milenial dalam kewirausahaan. Di sini, pemerintah mendorong generasi milenial untuk menjadi pengusaha dengan cara merangsang dan memberikan kemudahan dalam berusaha bagi para pemuda Indonesia khususnya ya, karena kita berada di negara Indonesia.
dan membuatkan serta membangun suatu bisnis atau usaha untuk membantu para generasi milenial menuangkan bakat, kreativitas, dan ide-ide mereka. Nah, dengan begitu, sumber pertumbuhan ekonomi baru mampu menyumbang pendapatan nasional. Nah, selanjutnya adalah partisipasi generasi milenial dalam dunia kerja. Di sini masuknya generasi milenial itu dalam pasar tenaga kerja Indonesia dipastikan oleh pemerintah akan membawa transformasi dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dengan seiringnya era baru dalam revolusi industri 4.0, diharapkan mereka itu menjadi angkatan kerja yang lebih produktif dan kompetitif guna menghadapi perubahan besar pada masa digitalisasi ini. Nah, diharapkan mereka juga siap dan mampu merespon setiap perubahan yang akan terjadi, serta menangkap peluang-peluang yang ada, dan mengoptimalkan momen-momen penting yang tercipta akibat perputaran informasi dan teknologi yang semakin hari kian pesat. Nah, selanjutnya yaitu peran generasi milenial dalam ekonomi digital. Yang mana peran generasi milenial dalam ekonomi digital ini yaitu adalah penyediaan sarana prasarana IT, pendidikan tinggi, dan keterampilan yang sudah merata di setiap wilayah diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi generasi milenial untuk mengakses fasilitas tersebut dengan merata. Nah, harapannya di sini yaitu seluruh wilayah itu dapat memberikan suatu dampak positif, karena dengan adanya sarana prasarana tersebut pendidikan lebih merata, lalu keterampilan dan inovasi lebih terbuka, sehingga meningkatkan kompetensi untuk bersaing di dunia kerja. Selanjutnya, partisipasi generasi milenial dalam bidang politik. Nah, di sini ciri khas generasi milenial adalah melek informasi dan terkoneksi melalui jejaring media sosial yang terhubung melalui sebuah internet. Media sosial sendiri itu telah menjadi mesin politik yang efektif bagi kehidupan demokrasi, di mana arah politik di sini berpengaruh terhadap generasi milenial dalam kehidupan berdemokrasi dan pengambilan suatu kebijakan. Nah, di sini tipe-tipe pola pikir dalam kelompok generasi milenial dalam era global untuk konteks bidang politik, yaitu mereka memiliki beberapa tipe pola pikir. Di antaranya yaitu tipe apatis, yang mana mereka itu sangat alergi terhadap politik, bahkan menarik diri dari proses politik yang ada. Lalu yang kedua, tipe spektor. Nah, yang mana di sini yakni kurang tertarik terhadap bidang politik, tetapi masih kerap menggunakan hak pilihnya. Nah, selanjutnya ada tipe gladiator, yang mana di sini generasi milenial sangat aktif dalam bidang politik, seperti mereka mengikuti aktivis partai, kampanye, dan aktivis organisasi. Nah, kelompok usia milenial ini ternyata cenderung masuk dalam kelompok apatis, namun mereka juga bisa berpikir secara kritis. Mereka lebih suka berpartisipasi dalam bentuk non-konvensional. Karena apa? Mereka memaknai politik tersebut tidak hanya dalam pesta demokrasi saja, sebagaimana fenomena yang terjadi di Indonesia maupun yang ada di dunia. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis industri kreatif teknologi. Sektor industri kreatif yang berbasis teknologi adalah industri-industri kreatif yang tidak hanya mengandalkan kreativitas secara manual, namun saat ini industri kreatif sudah meluas hingga mencakup
sektor teknologi informasi, komputer, dan yang berkaitan dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Untuk jenis-jenis industri kreatif teknologi diantaranya yaitu yang pertama, sektor industri permainan. Sektor permainan merupakan salah satu jenis industri kreatif berbasis teknologi. Sektor industri ini terkait dengan kreasi permainan, produksi permainan, dan tidak hanya bersifat untuk hiburan. Permainan juga bisa memberikan edukasi dan ketangkasan otak tergantung dan jenis permainannya. Untuk contoh industri permainan adalah pembuatan miniatur tokoh-tokoh terkenal seperti superhero, tokoh kartun, maupun tokoh dunia yang menginspirasi lainnya. Kemudian yang kedua, sektor industri musik. Sektor industri musik ini berkaitan dengan kreasi musik, komposisi sebuah lagu, menciptakan lagu, hingga proses produksi saat rekaman. Yang ketiga, sektor industri layanan komputer atau perangkat lunak. Sektor industri ini berkaitan dengan pengembangan suatu teknologi yang di dalamnya meliputi jasa layanan komputer, pengolahan data, pembuatan website, periklanan berbasis internet. Kemudian yang keempat, sektor industri pertelevisian. Sektor industri kreatif ini berkaitan dengan membuat kreasi, proses produksi, hingga pengemasan acara televisi yang bersangkutan dengan kebutuhan pertelevisian termasuk ke dalam jenis industri ini. Pertumbuhan industri kreatif mengalami peningkatan yang bervariatif dan berbagai sektor. Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Anindya Putri NIM 062. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri kreatif inovasi. Nah, inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Orang yang melakukan inovasi disebut inovator. Nah, sedangkan untuk saat ini, era globalisasi pertumbuhan industri di Indonesia semakin meningkat. Studi mengenai keberadaan industri kreatif di Indonesia mulai dilakukan pertama kali oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2007. Untuk sektor kreatif Indonesia dipegang oleh Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf yang dibentuk pada tahun 2015. Nah, dalam pengembangan kreativitas itu mencakup beberapa sektor, diantaranya ada periklanan, arsitektur, seni, desain interior, fashion, dan lain-lain. Terima kasih. Nama saya Nurina Misalina Zahwa, NIM 12405183065. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri inovasi. Inovasi sendiri merupakan suatu mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran-pemikiran baru maupun gagasan-gagasan baru dengan menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan. Nah, di sini terdapat 4 ciri-ciri inovasi. Yang pertama yaitu memiliki ciri khusus. Yang kedua memiliki unsur pembaruan. Yang ketiga memiliki tujuan. Dan yang keempat terakhir yaitu program inovasi melalui program yang terencana. Selain itu, inovasi dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu inovasi invention, inovasi yang terjadi secara sengaja. Dan yang kedua yaitu inovasi discovery, inovasi yang terjadi tanpa sengaja. Berikut merupakan pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Haridikmah. Di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan inovasi dan leadership. Yang pertama yaitu memiliki visi untuk berubah. Inovasi harus memiliki tujuan dan seorang pemimpin harus mampu menyatakan dan mendefinisikan tujuan secara jelas sehingga setiap orang dapat memahami dan mengingatnya. Para pemimpin besar banyak meluangkan waktu untuk menjelaskan visi, tujuan, dan tantangan
di masa yang akan datang kepada setiap orang. Mereka berusaha meyakinkan setiap orang akan peran pentingnya dalam upaya mencapai visi dan tujuan serta dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua yaitu memerangi ketakutan akan perubahan. Para pemimpin yang inovatif senantiasa mengorbankan semangat pentingnya perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir seperti pemodal yang berani mengambil risiko. Seorang pemodal yang berani mengambil risiko akan berusaha mencari keseimbangan antara kegagalan dan kesuksesan. Mereka senang mempertimbangkan berbagai usulan atau gagasan, tetapi tetap merasa nyaman. Kemudian yang keempat yaitu menerima kegagalan. Pemimpin yang inovatif mendorong terbentuknya budaya eksperimen. Untuk menjadi orang yang cerdas dan tangkas, setiap orang harus diberi kebebasan berinovasi, bereksperimen untuk memperoleh kesuksesan melakukan pekerjaan, termasuk dalam mengolah usaha di bidang industri kreatif. Itulah cara-cara untuk meningkatkan inovasi dan kepemimpinan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir yaitu mengenai industri kreatif dan tanggung jawab sosial. Ekonomi kreatif merupakan gelombang ekonomi baru yang lahir awal abad ke-21. Gelombang ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Rahasia kesuksesan ekonomi kreatif terletak pada kreativitas dan keinovasian. Industri kreatif merupakan organisasi bisnis industri yang menggunakan sumber daya yang dapat diperbaharui, dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan, tidak hanya dari ekonomi tetapi juga ditinjau dari aspek dampak positif yang ditimbulkannya, terutama bagi peningkatan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan motivasi dan kreativitas anak bangsa, serta dampak sosial lainnya. CSR atau tanggung jawab sosial dipahami sebagai komitmen berkelanjutan organisasi atau korporasi untuk bertindak etis, mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, serta memperbaiki kualitas kehidupan pekerja, keluarga, dan masyarakat. Perusahaan dapat menerapkan program-program CSR mereka yang mengarah pada upaya untuk memberdayakan para pelaku industri kreatif, meningkatkan bisnis yang dirintis para pelaku industri kreatif, serta membantu membuka dan memperluas akses para pelaku industri kreatif ke pasar global. Jika kewirausahaan diasah, para pelaku industri kreatif dapat berjalan dalam satu visi dengan sejumlah perusahaan yang telah berkontribusi pada usaha mereka. Relasi antara CSR dan pengembangan industri kreatif dapat ditilik dari sejauh mana program CSR di sejumlah korporasi. Hal ini dapat memicu pertumbuhan kreativitas, inovasi, bisnis kecil, dan akses ke pasar global. Selain itu, dapat mengakselerasi atau mempercepat pertumbuhan daerah sehingga dapat melakukan reposisi atau penempatan kota secara internasional. Selain itu juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi penduduk dengan memanfaatkan kreativitas, inovasi, dan bisnis kecil. Terima kasih.